Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Marsyanda Pratiwi, NIM 2101020004. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perbankan sebagai tugas bank dan lembaga keuangan lainnya dengan dosen pengampu Bapak Ariski Andrinaldo, SLMAK. Adapun agenda atau topik bahasannya yaitu yang pertama definisi manajemen perbankan, yang kedua konsep manajemen perbankan, yang ketiga mengatur dan menata aktiva bank, dan yang keempat manajemen permodalan. Untuk yang pertama yaitu manajemen perbankan adalah segala bentuk kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi dalam aktivitas perbankan. Ada dua kebijaksanaan bank, yaitu kebijaksanaan yang dirumuskan sesudah pertimbangan matang terhadap konsekuensi dari semua pilihan yang tersedia, dan kebijaksanaan yang timbul dari tindakan tunggal atau berulang-ulang. Selanjutnya yang kedua yaitu konsep manajemen perbankan yang terdiri dari perencanaan dan pengembangan organisasi. Pada dasarnya, perencanaan organisasi dan pengembangannya adalah pembagian kerja atau division of work, logis, penetapan garis wewenang yang jelas, pengukuran pelaksanaan prestasi. Bagi bank-bank yang telah berjalan dapat dilakukan reorganisasi guna penyesuaian organisasi pada kebutuhan bisnis masa kini. Dan selanjutnya ada staffing dan manajemen skill. Top manajemen bertanggung jawab terhadap lancarnya rencana organisasi dengan membuat program yang dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin staffing yang sesuai dengan struktur organisasi, sekurang-kurangnya untuk jabatan-jabatan senior dan pengawas. Selanjutnya ada pengawasan internal. Istilah tujuan efektif tergantung pada penetapan rencana dan tujuan yang tepat. Bagi manajemen, tujuan itu dapat dianggap sebagai hasil yang diinginkan. Bila mana tujuan itu ditetapkan secara realistis, maka ia akan dapat menyatukan beberapa aktivitas penting, yaitu menjabarkan kebijaksanaan manajemen atau direksi ke dalam tindakan, menggerakkan pegawai, memberikan basis bagi penetapan standar-standar pengawasan. Dan kemudian yaitu ada sistem manajemen bank. Ada 5 sistem yang perlu diketahui. Yang pertama, unit banking system, yang kedua branch banking system, yang ketiga group and chain system, yang keempat sistem campuran, dan yang kelima sound banking business. Di Indonesia sendiri, sistem manajemen bank yang banyak dipakai yaitu branch banking system, karena sistem ini memiliki desentralisasi kewenangan yang luas atau tidak pada wilayah tertentu saja. Contoh sistem ini adalah sistem yang dianut oleh bank-bank nasional seperti Bank Mandiri, Bank Muamalah Indonesia, dan Bank BNI. Yang ketiga yaitu mengatur dan menata aktiva bank. Mengatur dan menata aktiva bank adalah pengelolaan semua harta kekayaan bank dan semua kewajiban bank. Aktiva dan pasifa adalah dua sisi dari gambaran keuangan bank, baik yang berbentuk kekayaan atau harta milik bank, maupun hal-hal yang menggambarkan posisi utang, kewajiban, dan modal bank. Keduanya harus mencapai keseimbangan, di mana faktor yang dapat menyeimbangkan di antara keduanya adalah rugi dan laba dari bank tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen permodalan. Modal adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham pihak pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian. Di sini terdapat strategi permodalan, yaitu modal yang disetor haruslah berupa fresh money atau dana segar dan bukanlah hasil rekayasa dari dana kredit baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ada fungsi modal bank. Fungsi utama dari modal bank adalah melindungi para penyimpan uang atau deposan dari kerugian yang timbul. Selanjutnya ada kecukupan modal. Modal bank harus dilengkapi dengan berbagai cadangan sebagai penyangga modal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.